lagi sama gue Albert di Java Reptile. Hari ini gue ke tempat apa yang sebutnya ya? Kayak tempat kodok. Tempat kodok kali ya, sanctuary kodok. Jadi kita lagi di dunia Anura dan sini gue lagi sama salah satu foundernya ya. Halo. Boleh kenalin dulu bro, namanya siapa? Ya, nama gue Jonathan Lesmana. Jonathan Lesmana. Maksud gue histori belakangnya nih, kenapa lu bisa masuk dunia Anura tuh kenapa tuh? Awal-awalnya deh. Karena awalnya tuh kita resah ya. Maksudnya gue dan co-founder gue tuh resah. Kenapa sih notabene pemeliharaan kodok di Indonesia atau amfibi itu cuman di kaum toples. Oke, Jadi dari situ udah kita berangkat ke bioaktif, sampai kita ada breeding facility dan sebagainya kayak gitu. Sampai jadi dunia Anura lah ya. Nah, kayaknya kita enak langsung masuk aja kali ya. Oke bro, kita langsung masuk aja kali ya. Silakan. Kalau kalian mau kesini sih di mana lokasinya nih? Di Taman Ratu. Di Taman Ratu ya. Di Google Maps sudah ada kok. Google Maps ada tuh guys, langsung aja dicari ya. Jadi di sini sebenarnya banyak banget nih koleksinya nih. Yang kodok-kodok juga, gue kurang paham ya kodok-kodokan ya, karena jujur jenisnya itu banyak banget. Per satu jenis gini aja Dendrobates lah ya. Iya, banyak ya. Subspesiesnya. Subspesiesnya banyak banget dan beda lokality, beda warna langsung ya. Betul, beda lokality, beda warna, beda motif, beda ukuran malah. Kayak gini nih. Nih, ini nih Dendrobates auratus. Satunya Costa Rican Green and Black. Warna kayak gini. Satu lagi Ancon Hill, nggak kelihatan di dalam ya. Cuma dia warnanya udah beda jauh. Kayak ninja, cuman hitam titik-titik dia. Ada lagi yang Pena Blanca ya, yang ini ya. Pena Blanca. Nah, Pena Blanca tuh warnanya beda lagi tuh. Ini dia lebih ke hitam putih. Hitam putih dia. Nah, di mana tuh tadi ya? Tuh di belakang-belakang situ tuh. Nah, ini kalau boleh tahu nih ya, kenapa deh sebelum miara kodok gitu ya? Maksudnya, setahu gua kan lu tuh dulunya udah ada Vivarium Jig kalau nggak salah ya. Itu gua tahu. Nah, dari situ berangkatnya ya kali ya. Jadi berangkat dari situ, mulailah buat gini-gini ya, barang-barang yang lain. Gue justru dulu belajar di dunia Nura awalnya. Oh, jadi dulu awalnya customer guys. Awalnya customer. Berangkat jadi kompetitor, terus gue merger. Iyalah gitu. ya, ngapain lagi ya kompetitor kalau bisa gabung kan? Ya kan? Nah, di sini juga banyak nih. Banyak banget malah justru ya kodok-kodokan. Iya, ada salamander, ada newt juga. Nah, itu. Ini adalah newt yang lagi ramai banget sebenarnya ya. Apa nama ilmiahnya apa? Aduh, gua lupa. Pokoknya Triton vercosus. Nah, itu dia. Jadi namanya sebenarnya lebih susah daripada nama reptil, jujur aja ya. Jadi gua kurang bisa menghafal secara cepat ya. Jadi sebenarnya lagi ramai banget ya di luar, di Korea, di Jepang nih lagi. Nih kedemenannya orang Korea nih. Karena disuapin gitu-gitu. Bentukannya lucu banget. Jujur ini bentukan lucu banget dan sebenarnya ini lucu tapi berbahaya juga ya. Sebenarnya mereka tuh poisonous. Poisonous, oke. Jadi ada bedanya ya, venomous sama poisonous. Yeah. Nah, coba tuh, kalau boleh dijelasin dikit aja. Bedanya apa deh tuh, venomous sama poisonous? Kalau venomous itu rata-rata racunnya dari gigitan. Oke. Venomous. Pakai venom gland. Dia nggak bisa hilang. Benar. Kalau poisonous, dia butuh suatu aktivator nih biar dia aktif. Tapi ini sebenarnya masih rancu nih antara poisonous atau venomous. Oke. Karena dia racunnya ya pertama dia nggak ada terus nih, dia nggak mungkin hilang. Rata-rata juga salamander banyak kan newt dan salamander tuh rata-rata punya racun. Pasti ya, hampir pasti ya. Jadi kurang lebih kayaknya mereka itu mungkin dapat asupan pembuat racunnya itu dari makanan, bener gak tuh? Kalau ini kayaknya enggak deh. Ini harus gua dalamin lagi nih papernya. Kalau ini kayaknya enggak. Jadi dia mau makan apa juga beracun. Mau pasti beracun ya. Nah, kalau tahu seberapa bahaya sih racunnya ini? Sebagai perbandingan ya, kalau terribilis itu dia bisa racunnya satu kodok dia bisa bunuh 2 gajah atau 200 tikus. Kalau ini dia bisa bunuh 7.500 tikus. Ya, itu berapa kali lipatnya aja tuh. Nggak, kalian hitung sendiri lah ya, berarti bisa matiin berapa gajah dah tuh. Iya. Jadi intinya kalau kalian emang misalkan mau megang ini, ya sebenarnya jangan, kalau bisa jadi pegang lah ya. Jangan sampai stres sih dia, atau enggak ya jangan sampai ke makan. Maksudnya ya habis pegang ya benar cuci tangan, steril. Karena kalau kejilat, kayaknya nggak pakai lama langsung masuk surga tuh. Oh boleh kalau mau coba? Ya, nih kameramen kayaknya boleh nih dicoba nih ya, langsung jilat-jilat aja nih. Nah di sini ada apa lagi nih kayak kodok-kodok kayak banyak gak sih kodok lokal di sini itu? Banyak. Kita punya Rhacoporus renwarti lokal, Ansonia spinolifer lokal,
Ini dari Kalimantan nih, Megopris Nasuta, Megopris Montana ini juga lokal. Oke. Kodok tanduk dia. Kodok, iya sih ini ya, Longnose Horned Toad. Antara kodok lokal sama dark shock, lebih susah piara yang mana? Gua melihat kayaknya piara kodok lokal ya, walaupun memang kalau dari segi pricing beda jauh lah sama dark shock. Cuman cara piaranya itu lebih rumit daripada si dark shock sendiri. Bener gak tuh? Sebenarnya kalau rumit ya, kebutuhannya sih sebenarnya sama aja. Tapi mungkin karena memang mereka endemik, jadi rata-rata tuh sudah kuat dengan suhu dan kelembapan yang udah ada. Ketimbang non-endemik gitu. Oke. Tapi kalau kita pelihara, apalagi memang spesies yang dari hutan dalam, atau misalkan ya highland lah, gunung lah kita ngomonginnya. Sebenarnya sama aja, kebutuhan mereka tuh ya mirip kayak dark shock nih. Butuh suhunya stabil dan lain-lain gitu. Oke, I see. Berarti ya sebenarnya kurang lebih mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Nah, selain kodok nih, ada apa lagi nih? Ada reptil-reptilan, kita kan nggak mau kalah sama Java reptil. Oh iya, benar. Tapi kalau mereka lebih kebanyakan gecko-gecko lah. Kalau ya. ini nggak berwarna lah, reptilnya nggak berwarna lah. Jadi kalau ini nggak bisa berubah warna paling hitam kali ya, sampai biasanya tuh. Nah, sini kayaknya banyak juga nih. Ini ada isopods. Ini isopods bener kan ya? Iya. Nggak isopods. Ini mah bekasnya Vivarium Week, ini mah bekasnya. Udah dihibah ke toko aja. Kalian kalau lihat nih, isopods juga sebenarnya banyak banget nih jenis-jenisnya ya. Dan harganya juga sebenarnya lumayan banget kan? Lumayan per banget. ekornya ya, range-nya dari yang paling murah, misalkan 1.000 rupiah per ekor sampai ratusan ribu. Nah, itu bayangin tuh guys. Jadi kalian kayak piara kutu, kelihatan juga kayaknya nggak kelihatan amat. Kalau mata kalian jeli itu ya, cuma harganya satunya ratusan ribu guys. Terus di sini juga ada apa nih? Ini Tadpoles tank ini, jadi dia komunal. Jadi gue taruh nih ada 35 nih. Di Benedicta ada 35 ekor, ada Auratus, nih ada Citronella. Sisanya yang dia ditaruh di singular cup gitu ada di atas. Nah, kalau ditaruh singular cup itu kenapa tuh? Emang udah masa-masanya dia kanibal kah atau kenapa? Sebenarnya ada beberapa spesies yang memang tanda kutip lebih suka protein. Oke, I see. Jadi makanya kalau digabungin mereka sering iseng gigit, saling mencomoti ya. Oh, gitu. I see. Oke. Ini kalau misalnya ditutup gini kenapa? Untuk jaga kelembapan aja? Iya, buat jaga kelembapan aja nih. Oke. Kalau kita udah lihat ya beberapa koleksinya, gue mau nanya deh dari segi perawatan, entah suplemen lah, makanannya atau apalah, jam-jam makannya lah biar penonton kita juga pada tahu nih. Boleh call a friend nggak nih? Ada Om Animal Expert nih. Oh ya, ini kita panggil aja the real king of the jungle ya, Mas Ali. Nah, ini the real king of the jungle guys. Nah, kalau kalian lihat nih, sebenarnya kalau bentukan Tarzan asik kayak gini. Jadi gini Mas, perawatannya tuh apa aja deh? Perawatan kalau dari kodok-kodokan lah ya. Suplemen, makanan, jam makan segala macam deh. Sebetulnya gini ya, kenapa mudah? Itu lebih mudah perawatannya. Kenapa? Karena kandangnya. Oke. Jadi perawatan itu tergantung sama kandangnya. Kenapa kita juga kalau bro lihat dari depan, ya kan nih kayaknya di setting-setting nih. Gitu. Kita nggak cuma nyeting, tapi kita terapin bioactive enclosure. Oke, sistem lah ya, sistem di dalamnya. Oke. Sisanya sih sama aja, makan kayak kalau crested, terus ini nih Phelsuma grandis ya kasih jangkrik 1 hari. Nanti kita lihat besoknya masih ada, kita biarin dulu, nanti kasih makan lagi. Kalau kodok, Dart Frog itu 1 minggu 3 kali kita kasih untuk yang dewasa. Berapa tadi seminggu? 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Oke. Yang dewasa. Nah, kalau yang baby, gue kasih dia tuh hampir setiap hari. Tapi kita lihat juga sih kadang suka masih nyisa kan tuh. Kalau lu perhatiin di kandang nanti ada masih ada sisa sedikit ya kita biarkan dulu. Oke. Kita kasih lagi. Tapi itu juga kita kasih enrichment ya, kasih suplemen lah ya. Oh jelas, wajib. Gue belinya sih beli di Dunia Nur aja. Nah, kebetulan kita nyetok kayak kemarin kayaknya ya. Java ada juga, kalau mau beli boleh. Nah, kalau betul tuh, ini yang gue penasaran sebenarnya suplemennya apa nih? Ini kepentingan produk nih, Mas. Standar kalau anak reptil kayaknya kan tadi kita ngobrol banyak. Iya, udah bener. mulai aware ya. Bagus juga tuh. Udah mulai aware orang Indonesia. Kalsium lah, D3 gitu-gitu kan. Terus vitamin ya. Superfit kita pakai. Vitamin A itu buat yang mau breeding. Sebetulnya ini triknya, Bro. Oke. Trik dari dunia Nura ya. Kalau lo mau breed Dart Frog tuh, begitu dia masuk fase udah birahinya, lo ajar vitamin, itu bagus banget. Oke, oh ya ini juga yang gue tahu, setahu gue itu Dart Frog itu butuh
lebih banyak vitamin A ya atau Ya, apa sih? betul. Itu kenapa tuh? Sebetulnya nggak cuma frog. Jadi gini, amfibi itu dia tuh bisa nyerna vitamin A jauh lebih baik daripada reptil. Gitu. Karena memang dipersiapkan nih sama yang bikin nih, sama Tuhan nih. Amfibi kan kecenderungannya ya dalam tanda kutip hidupnya di tempat yang jauh lebih lembab. Ah ya betul. Intensitas matahari tidak terlalu banyak. Kecenderungannya ya. Jadi mereka sekresinya yang paling baik ya dari vitamin A untuk pertumbuhan. Kalau reptil mereka kan bisa milih tuh. Benar, bisa Mereka- pindah-pindah lah ya, basking lah segala macam. Cenderungnya lebih bisa cari matahari, bisa pilih daya jelajahnya jauh lebih jauh deh daripada amfibi. Ya karena ya satu dari besar tubuh juga Ya, beda jauh lah ya. Ya vitamin penting juga sih, bisa juga lebih bagus ketika lo kasih, lebih bagus. Tapi kalaupun enggak ya enggak masalah. Oke. Nah, kayaknya nih ya, tadi gua ada muter-muter, kayaknya ada satu Apa tuh? tank dari Vivaria guys. Ada mana? Nah ini kayaknya Vivaria udah lumayan lama nih ya, tapi ini yang version baru nih guys. Nah reviewnya dong setelah pemakaian lah ya, kira-kira dari segi kaca ya segala macam. Buat baby si Crested nih, gue taruh sini. So far oke sih, karena ini di setupnya emang reptil banget nih kalau menurut gue. Oke. Setupnya ini reptil banget dan cocok lah buat enclosure bioactive-nya reptil. Cocok banget. Ventilasinya banyak, jadi airflow-nya banyak. Terus sudah dia tuh ada tempat buat misting tuh kalau kita perhatiin di dalam tuh. Tapi itu gue tutup karena baby dia takut masuk. Bener juga. Ini gue tutup. Ini udah tinggal taruh aja. Ini Gampang lah ya jadinya ya, lebih situ ini ya. Jadi and play lah kalau kata orang pinter ya kan. plug and oh ya bener, plug and play. Sebenarnya kurang lebih gue pengen kenalin kalian guys, kalau misalkan sekarang itu Indonesia ya memang udah jauh lebih Iya, lebih aware. Dua nggak denial. Ya, Itu yang gue rasain. Ketiga itu cash itu sekarang di mana-mana gampang didapetin. lebih gampang. Jadi kalian mau produk apapun sekarang gampang nyarinya. Betul. Nggak susah lah. Kalian nggak harus sampai impor sendiri jauh-jauh mahal banget. Iya itu satu harga bisa gila-gilaan. Iya, benar. Sekarang ya kalian nyari apa? Nyari alat misting segala Udah macam ada, banyak banget. pilihannya udah banyak. Tuh. Terus Indonesia kan terkenal kreatif, bro. Benar. Dari apa Benar aja juga. jadi apa aja itu. Bener juga tuh. Bener. Nah, ini lucu juga nih. Apa itu? Lampu nih guys. Lampu. Om Jo jago juga dia. Nih. Saya panggil lagi bareng Ini salah satu frame aja. apa ya? Salah satu lampu yang di Java juga lumayan ramai ya. Chihiros guys. Jadi gue nggak tahu sebenarnya kayak bioaktif itu ternyata bisa dipakai di Chihiros ya. Oh, bisa. Bisa pakai Chihiros tuh kenapa deh itu? Kenapa pakai Chihiros? Iya, sejauh yang kita pakai sih ya. Sejauh yang kita pakai. Dia punya spektrum itu bagus untuk tanaman. Oke. Pertama buat moss, terus tanaman lu perhatiin tuh buat bromel merah di situ kan dia. Itu tuh dia nggak berubah warna tuh. Oh ya, Terus nih di bawah sini nih gue pakai Lea amabilis namanya. Ini tanaman di hutan nih. Ini dari Kalimantan. Terkenal susah hidupnya. Terkenal banget susah. Tapi begitu gue hajar pakai Chihiros karena spektrumnya mumpuni, jadi ya hidup ya gitu. Oke, jadi sebenarnya ternyata si Chihiros juga selain buat aquascaping, Iya. buat bioaktif sebenarnya masuk ya ternyata ya. Masuk. Lumayan nih, diskon naik nih, nambah. Nah, ya ini udah tahu ya. Untuk Koniko yang dengar, nah silakan Koniko. coba diomongin dah ya sama Mas Ali atau sama si Ko Jonathan. Ya nggak, jujur aja memang kenapa kita pakai Chihiros, bro, ya memang masih itu sih yang terbaik ya. Karena di kelasnya ya mungkin ya untuk Di ya kelas spektrum maksudnya untuk perawatan tanaman gitu dia masih paling top of the line lah ya hitungannya ya. Sama kan dia itu ambience gitu tuh lightnya ya. Nah itu tuh yang sebetulnya keren. Jadi kita di dunia Anura percaya ya kalau bikin kandang itu semirip mungkin itu ya itulah setup terbaik gitu. Jadi gini, nggak cuman bagus, tapi harus ada fungsinya nih. Betul. Chihiros sejauh ini kasih kita juga fungsi itu. Jadi misalkan lu lihat kalau yang lokal nih dia aktifnya kan malam. Begitu dia redup, dia bakal tahu, oh iya udah mau malam, gue jadwalnya makan. Gitu. Oke, I see. Dan frognya pun gitu nih, udah sore lah ya, udah kayak gini nih, udah mulai sedikit redup, dia udah tahu, oh iya nih memang sudah agak redup, jadi dia udah prepare mau tidur, mau apa gitu. Bener. Jadi lebih ke natural behavior-nya tuh muncul. Gitu. Oke. Daripada lampu cetak-cetek gitu. Iya, nih. Bener. Nah, kayaknya ada satu lagi nih guys. Udah beres nih.
Ini ada alat satu nih. Nah, ini pakai misking, guys. Nah, ini mata gua ada jeli-jeli juga nih. Jadi, Jago dagangnya. jadi di sini kalian pakai misking ya. Kenapa itu pakai misking? Ya, the bestnya. Nggak ada lawan lah ya, itu karena dia tuh salah satu alat misting yang maksud gua. Ya. Untuk satu alat aja kayaknya dia bisa mumpuni untuk berapa kandang gitu ya, untuk banyak ya. Ini sectionnya buat yang di sini sama yang di sebelah sini. Oh, Ini dua berarti section nih segini. satu pompa untuk berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kurang lebih hampir Belasan lah. belasan, 15-an sih. Itu masih kuat kalau gue split lagi. Masih bisa. Cuman nggak deh, kita udah cukup. Ya udah segini aja. Oke. Logonya aja kodok, bro. Nah, logo kodok. Jadi kan jualan kodok, piara kodok ya logo juga harus kodok lah. Semuanya harus kodok pokoknya ya. Oke, segitu aja kayaknya kita muter-muter di dunia Anura ini. Mungkin nanti ada project-project lainnya bareng dunia Anura, kita nggak tahu kedepannya gimana ya. Cuma untuk saat ini cukup sekian di sini pengenalan kita tentang dunia kodok dan apa aja yang dipakai untuk mendengar kodok ini. Oke, segitu aja. Bye guys. Siap, bye-bye.